sekalian yang berbahagia pada sore hari ini. Saya kira saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sedikit shifting melihat SDM yang tadi disampaikan secara organisasi oleh Sekretaris Jenderal. Jadi kalau kita bicara SDM, tentunya ini kami harus menyiapkan SDM yang saya yakin rekan-rekan media sudah mengikuti kegiatan ini dari hari pertama dari seluruh dirjen teknis sesuai dengan program prioritas daripada Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya 5 program prioritas yang berbasiskan pada ekonomi biru tersebut. Maka peran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan ini adalah bagaimana kita menyiapkan SDM yang unggul, SDM yang tangguh, yang bertalenta global dalam rangka untuk mensupport, mendukung program prioritas blue economy tersebut. Nah, kami memiliki fungsi secara utuh di 4 pusat. Kalau kita lihat di sini ya, jadi kami menyiapkan SDM itu melalui fungsi pendidikan, melalui fungsi pelatihan, kemudian kita melakukan standarisasi dan juga sertifikasi, dan tentunya dukungan penyuluh untuk mengawal seluruh program-program tersebut. Bapak Ibu, rekan-rekan media, saya kira saya ingin memulai dari fungsi pendidikan tersebut. Kita ketahui bersama bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mengelola satuan pendidikan, baik satuan pendidikan tinggi ataupun satuan pendidikan menengah. Nah, di sini kita bisa lihat untuk satuan pendidikan tinggi kami ada 11 politeknik, 1 politeknik levelnya D4, 9 politeknik D3 dan 1 politeknik levelnya akademi komunitas. Total taruna yang ada saat ini dalam kampus yaitu sebesar 5.812 taruna. Ini kalau saya perhatikan 5.812 taruna ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah anak pelaku utama kelautan dan perikanan per saat ini. Karena apa? Karena program tersebut dicanangkan oleh Pak Menteri Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2022, itu adalah 100% anak pelaku utama yang masuk di Satuan Pendidikan Tinggi KKP. Di mana tahun ini kita menerima, memang ada pengurangan. Kalau Bapak Ibu rekan media mengikuti perkembangan penerimaan peserta didik baru di pendidikan tinggi atau pendidikan menengah, ada pengurangan penerima pendidikan tinggi, peserta didik tersebut ya. Tahun ini kita menerima sebesar 1.217 orang. Hal ini kenapa kita melakukan pengurangan? Karena kita ingin dan semakin kita terbuka dari mencetak sebanyak-banyaknya, tapi kita ingin mencetak berkualitas. Ini yang menjadi tagline yang arahan dari Pak Menteri. Oleh sebab itu 1.217 tersebut kita sebar berdasarkan dengan prodi program-program studi yang ada di 11 satuan pendidikan tinggi. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah sekolah gratis yang disiapkan oleh KKP. Jadi seluruh taruna 1.217 taruna itu menerima pembiayaan dari negara melalui KKP. Dan yang paling terpenting adalah mereka anak pelaku utama kelautan dan perikanan. Anak pelaku itu artinya adalah anak yang orang tuanya sebagai nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah perikanan, pemasar perikanan juga. Nah, ini yang paling menarik lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa dari 1.217 orang tersebut, ini hampir 80% adalah low income. Jadi pendapatannya itu dikategorikan antara 1 sampai 5 juta per bulan. Nah, kemudian kami juga mengelola satuan pendidikan menengah. Ada 5 sekolah satuan pendidikan menengah atau SUPM yang tersebar dari Ladong, Pariaman, Kota Agung, Tegal, dan Waikeru. Ada sekitar yang jumlah siswa yang ada sekarang ada 550 siswa. Dan kami merencanakan di tahun depan sesuai dengan kebutuhan permintaan dari pemerintah daerah, kami akan buka 2 SUPM yang dulunya ada tapi sempat idle. Tahun depan 2026 kita akan buka kembali, yaitu SUPM di Pontianak dan SUPM di Sorong. Saya kira ini peran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya pelaku kelautan dan perikanan yang kalau kita perhatikan sangat termarginalkan ya. Kalau mereka kita saingkan dengan masyarakat umum, bisa jadi mereka tidak bisa menikmati pendidikan tinggi ataupun pendidikan menengah. Tapi ini khusus bagi anak pelaku kelautan dan perikanan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira kalau kita memperhatikan bagaimana capaian lulusan dari peserta didik yang telah dididik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tahun ini 2025 kita meluluskan hampir sebesar 2.526 peserta didik.
Dari 2.526 tersebut, hampir 91% ialah sudah terserap baik di dunia usaha, dunia industri dalam negeri, luar negeri, instansi pemerintah, atau yang melanjutkan kuliah. Bahkan juga ada yang bekerja di luar non kementerian, non kelautan dan perikanan. Ada yang berwirausaha dan juga ada juga yang bergabung dengan tentara, TNI dan sejenisnya. Saya kira ini merupakan capaian yang sangat monumental. Jadi kami menginginkan bahwa peserta didik yang lulus tersebut bisa terserap 100%. Harapan kami memang sebenarnya harus terserap di bidang dunia usaha, dunia industri, KP. Tapi ini tidak memberikan peluang bagi mereka untuk bekerja di luar dunia usaha, dunia industri, KP. Karena ada prodi-prodi seperti mekanisasi. Ini yang tentunya bisa diserap di bidang yang lain, tidak hanya di KP. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira ini potret bagaimana peran serta KKP dalam memberikan pendidikan gratis kepada masyarakat Indonesia, khususnya pelaku kelautan dan perikanan. Nah, di lain sisi, kami juga melakukan pelatihan kepada masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas masyarakat pelaku kelautan dan perikanan. Kalau kita lihat data statistiknya per tahun ini 2025, kami ada sebesar 18.556 orang yang telah dilatih melalui mekanisme pelatihan di balai-balai pelatihan yang dimiliki oleh BPPSDMKP. Kami memiliki 5 balai pelatihan kepada masyarakat dan 1 balai pelatihan kepada aparatur sipil negara. Jadi kalau kita breakdown ke bawah 18.556 orang tersebut, ada sebesar 14.997 orang yang melakukan pelatihan pada bidang penangkapan ikan terumbu berbasis kuota. Ini kalau kita pilah-pilah, basisnya adalah 5 program prioritas KKP tersebut. Kemudian ada sekitar 1.448 orang dalam rangka pengembangan perikanan budidaya baik di laut, pesisir, ataupun di darat secara berkelanjutan. Dan sisanya sekitar 2.131 ini adalah program lainnya, program konservasi, pengawasan sampah plastik di laut, dan juga program pengolahan. Jadi ini capaian pelatihan kepada masyarakat yang kami lakukan di tahun ini dengan memiliki potensi 5 yang tadi saya sampaikan, 5 balai pelatihan, 1 balai aparatur sipil negara dengan memiliki widya iswara sebanyak 28 orang dan instruktur sebanyak 77 orang. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira ini satu terobosan yang sangat baik tahun ini bagi KKP, di mana tahun ini Pak Menteri telah melaunching yang namanya KKP Corporate University. Ini KKP Corporate University artinya KKP ingin menyiapkan young leaders, next leaders bagi kepemimpinan KKP. Jadi KKP Corporate University ini dilaunching ataupun disahkan pada bulan Agustus tahun 2025. Setelah launching KKP University tersebut, kami melakukan pelatihan khusus di bulan September bagi 81, kalau nggak salah, 81 orang yang levelnya S1, S2, CPNS KKP. Karena kami menganggap, kenapa kami mensegmentasi S1 dan S2? Karena kami menganggap S1, S2 ini menjadi next leader dari KKP. Sisanya itu kita lebih fokus kepada technical aspek. Bagaimana kita menyiapkan 81 orang next leader tersebut? Jadi kita blended semua 81 orang tersebut menjadi satu komponen besar. Jadi kita tidak membanding-bandingkan mana yang CPNS BPPSDMKP, CPNS Dirjen Teknis lainnya, tidak. Jadi semua memberikan kesempatan yang sama untuk mengetahui tugas fungsi dari seluruh eselon 1 yang ada di KKP. Nah, ini program ini masih berlangsung sampai saat ini. Rencananya akhir Desember atau awal Januari ini kita akan kumpulkan kembali 81 orang tersebut untuk mereka memaparkan, mengeluarkan ide-idenya yang nanti akan direview langsung oleh Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri. Bapak Ibu sekalian, selain pelatihan, kami juga memastikan bahwa pelaku kelautan dan perikanan tersebut harus mengikuti standarisasi yang ada dan juga memiliki sertifikasi yang diakui baik di level nasional ataupun level internasional. Jadi sampai saat ini memang pusat
standarisasi dan sertifikasi baru saja kita tambahkan sesuai dengan keputusan Menteri KP tersebut ya di tahun ini. Jadi memang baru terbentuk sekitar bulan Agustus, Juli Agustus kalau nggak salah ya. Nah, capaian yang sudah dicapai sampai saat ini yaitu SDM yang diberikan sertifikasi itu ada sekitar 3.659 orang, dan memang ini muatannya masih dominan pada perikanan tangkap, itu sekitar 3.601 orang ya. Yang lainnya itu memang masih porsinya masih sedikit ya, lebih sertifikasi kepada budidaya, kemudian pengolahan, kemudian permesinan dan manajemen dan sertifikat lainnya ya. Untuk memastikan, tadi saya sampaikan, untuk memastikan bahwa kegiatan kelautan dan perikanan itu terstandarisasi, kita sudah menyusun saat ini sampai ada 51 SKKNI, aturan standarisasi yang terkait dengan pengembangan SDM kelautan dan perikanan. Saat ini satu SKKNI baru, ada 12 SKKNI, kemudian perikanan budidaya 20, kemudian pengolahan, pelaksanaan, pendampingan pelaksanaan program-program prioritas, baik program prioritas KKP